ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita ada di hadapan hadirat Tuhan karena kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. 2 hari yang lalu seluruh dunia merayakan Valentine's Day. Kita juga setiap saat kita merayakan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Kasih Tuhan yang sempurna, yang ajaib selalu Tuhan nyatakan di dalam tiap-tiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Mari datang kepada Tuhan, kita satu di dalam doa, kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu di saat ini. Kami boleh ada melangkahkan kaki kami masuk ke dalam rumah-Mu dan membawa seluruh hidup ini kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu.
Kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu lewat firman-Mu sebentar yang akan kami dengarkan. Tuhan berkati ibadah kami saat ini. Biar ibadah kami, ibadah yang diberkati Tuhan, yang hidup, yang ada lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan nyata di dalam ibadah malam hari ini. Bahkan setiap kami yang datang kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh memperoleh berkat ibadah itu. Terpujilah nama Tuhan, kami mau lebih dalam menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari nyatakan pada malam hari ini kepada Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Kasih-Mu yang sempurna. Kasih-Mu ya Tuhan sungguh ajaib di dalam hidupku. Haleluya.
pujian, hormat, kemuliaan. Tidak ada Allah yang layak kami tinggikan, kami sembah selain Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan yang baik, yang sudah menolong, menyertai kehidupan kami. Sampai saat sore hari ini kami boleh datang berkumpul di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang membawa setiap pujian kami, penyembahan kami, membawa setiap hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab itu segala kelemahan, segala hal-hal dosa apapun itu Tuhan, Tuhan mohon ampun di hadapan hadirat-Mu. Dan Tuhan biarlah setiap kehidupan kami, tubuh kami pakai untuk mempermuliakan Tuhan, meninggikan akan Tuhan. Sebab itu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Beri hati bagi kami semua, suara kami yang terbaik kami mau berikan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan lewat ibadah kami malam hari ini, Tuhan berkenan dan Tuhan yang dipermuliakan. Semua hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan sampai kepada pemberitaan firman Tuhan diberkati, diurapi oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami siap bersorak meninggikan Engkau. Mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita yang datang di hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan di dalam hidup ini. Sambil berjabat tangan satu sama lain, kita mau nyatakan kasih Tuhan malam hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, hidup penuh kemuliaanmu hingga
kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Dia nyatakan selalu baru di dalam tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan. Tetap nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, tiada terukur kasih-Mu di dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan.
panggil kembali jemaat Tuhan. Kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Tidak dapat terukur, kita tidak dapat menyelaminya. Karena sungguh kasih Tuhan besar di dalam hidup ini. Haleluya. Mari siapkan hati untuk menikmati firman Tuhan. Kita mau tetap menyatakan kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna di dalam hidupku. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu di dalam hidup ini. Haleluya. Apa yang kami minta Engkau selalu sediakan. Apa yang kami cari, kami mendapatkannya. Karena Engkau mengasihi hidup kami. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah yang sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh kasih-Mu sempurna di dalam tiap hidup kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku,
Tuhan saja nyanyikan pujian dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Ku ketuk pintu, Dia Bapa yang baik, Kau bukakan, Dia Bapa yang kekal, sebab Kau Bapakku Dia selalu menyatakan yang kasih sekal. bagi setiap orang yang datang kepadanya. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yang ku berikan, aku mencari, ku mendapatnya. Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Melalui pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu, kami menikmati, kami merasakan hadirat Allah menguasai hidup kami semua. Kami rindu setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan telah menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau berkenan di atasnya. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Saatnya kami siapkan seluruh hidup kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami semua melalui hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Biar setiap perkataan-perkataan firman Allah yang hamba-Mu sampaikan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Kami percaya tidak ada lagi pekerjaan kuasa kegelapan yang ada di tempat ini. Sehingga kami dapat memusatkan hati pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sebab Engkau baik. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa di dalam kasih karunia Tuhan yang telah mengizinkan kita bersama-sama boleh hadir malam hari ini di dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Bersyukur buat kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk kembali berdiri melayani firman Tuhan. Ini kali kedua saya berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan karena yang pertama tadi pagi. Saya tidak tahu ketiganya kapan. Bersyukur atas karunia Tuhan, kebaikan Tuhan buat kepercayaan ini melalui
orang tua rohani kami, Oma, terima kasih. Saudaraku Pendeta Max Kelem bersama istri yang sudah menjadwalkan saya jauh-jauh hari. Ya, sejak dari akhir Januari saya diberitahu untuk dapat mempersiapkan diri untuk hadir khusus hari ini untuk berbagi berkat firman Allah bagi kita semua. Sepanjang puji-pujian mulai dari lagu pertama sampai lagu di saat kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Ada begitu banyak pernyataan kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita merasakan kasihnya Tuhan yang begitu hebat. Bagaimana kita bisa menikmati kasihnya Tuhan yang begitu indah. Yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam setiap puji-pujian itu ada juga pernyataan-pernyataan tentang Allah. Bagaimana Allah sangat sempurna dalam hal mengasihi kehidupan kita. Sebab itu menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Dan itu firman Allah yang saya akan sampaikan pada malam hari ini. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-43. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yesaya pasal 43. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 firman Allah berbunyi demikian. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Jangan takut. Kata-kata ini secara berulang-ulang disebutkan di dalam 5 ayat yang kita barusan baca. Janganlah takut, jangan takut. Firman yang disampaikan Allah kepada umat-umatnya. Supaya umat-umat Tuhan jangan takut. Sekalipun tidak dapat dipungkiri. Rasa takut itu seringkali kita alami di dalam hidup ini. Betul atau benar? Siapa yang tidak pernah takut di sini? Tidak ada. Kita semua pernah merasa takut. Bukan mungkin kita sedang merasa takut hari-hari ini. Takut itu artinya merasa gentar. Merasa ngeri. Menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Takut itu artinya tidak berani. Takut itu artinya gelisah. Gentar. Khawatir. Kata takut itu sendiri dari bahasa aslinya menggunakan kata phobos. Lalu kemudian muncul kata bahasa Inggris menggunakan kata fobia. Sebuah kata yang sering kita dengar, fobia. Ada banyak orang yang mengidap fobia. Ya.
Bahkan ada yang aneh-aneh fobianya. Ada yang fobia suasana yang gelap. Ada yang fobia ketinggian. Ada yang fobia apalagi? Kerupuk. Ya. Rambutan. Fobia itu artinya bahwa gangguan kecemasan yang menyebabkan rasa takut secara berlebihan terhadap suatu objek, terhadap situasi-situasi tertentu atau aktivitas-aktivitas tertentu. Takut ini adalah sesuatu hal yang manusiawi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun dia. Apapun pangkatnya, posisinya, seberapa besar pun kekayaannya, kelebihan-kelebihan yang lain yang ada di dalam dirinya. Satu sisi dari bagian hidup manusia pasti pernah mengalami rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Ya. Merasa ngeri, merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2025. Kita baru ada di hari yang ke-47 hari ini. Dari 365 hari. Kurang lebih masih ada 318 hari ke depan yang harus kita jalani di dalam menjalani tahun 2025 ini. Saya pernah membaca sebuah artikel rohani yang mencatat, tentu ini sudah melalui penelitian dari para teolog, bahwa kata jangan takut ini atau janganlah takut atau sesuatu yang berhubungan dengan kata jangan takut ditulis di dalam Alkitab sebanyak 650 kali, 65 kali. Dan itu ada di setiap kitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kata-kata ini selalu didengungkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang percaya. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kata takut ya, pertama kali dicatat dalam Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Itu kata Adam. Karena dia merasa bahwa dia telah melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Kata jangan takut dicatat pertama kali dalam Kejadian pasal 15 ayat 1. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar ketika Allah memberikan sebuah janji tentang keturunannya. Lanjut ke generasi pertama dari Abraham, Ishak. Pada waktu ia berada di negeri Filistin, firman Allah yang sama datang kepada dia. Terus kepada Yakub ketika Rahel akan melahirkan Benyamin, seterusnya kepada Musa, dan seterusnya dari generasi ke generasi sampai masuk di dalam pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kata-kata yang sama diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada kepada Yusuf. Jangan takut, ambil Maria sebagai istriku. Berakhir di kitab Wahyu. Kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, firman Allah katakan, jangan kamu takut terhadap apa yang hendak engkau derita. Firman Tuhan ini selalu disampaikan. Kata-kata ini selalu disampaikan kepada umat-umat Tuhan. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 66 kitab yang ada di dalam Alkitab. Kita selalu dan terus diajar, diingatkan. Dari awal sampai akhir firman Allah disampaikan, diberikan kepada umat manusia. Selalu Tuhan berkata, jangan takut. Jika disejajarkan dengan hasil penelitian bahwa kata jangan takut itu ditulis sebanyak 365 kali di dalam Alkitab,
Itu berarti bahwa setiap hari Tuhan datang berkata kepada kita, jangan takut. Setiap hari selalu ada firman yang datang kepada kita, jangan takut. Jangan gelisah. Jangan khawatir. Jangan cemas. Sekalipun setiap hari firman Tuhan itu datang kepada kita, jangan takut, jangan takut. Sekali lagi tidak dapat dipungkiri. Ketakutan itu seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Ada-ada saja yang membuat kita merasa cemas. Ada-ada saja situasi-situasi atau keadaan-keadaan yang membuat kita merasa ngeri untuk menghadapinya. Ada-ada saja yang membuat diri kita merasa tidak berani untuk melangkah maju, untuk berbuat sesuatu. Karena kita seringkali membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan itu sendiri. Padahal Tuhan katakan jangan takut. Bukan tanpa alasan Tuhan berkata kepada umat-umatnya, jangan kamu takut. Karena yang pertama, kenapa ia berkata jangan takut? Karena dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Yang akan selalu dan senantiasa memelihara dan menyertai kita. Ia bertanggung jawab. Ia setia di dalam kebesaran kasih-Nya, di dalam kebesaran kuasa-Nya untuk selalu mengasihi kita tanpa batas. Seperti pujian kita tadi bahwa ia tidak akan pernah membiarkan diri kita untuk berjalan sendiri di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Sebesar apapun pergumulan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Di dalam ayat-ayat pembacaan kita tadi, Tuhan katakan jangan takut, diikuti dengan kata-kata penghiburan dari Tuhan sendiri bahwa jangan takut karena aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan membimbing engkau. Aku akan melindungi engkau. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Kalau kita mengimani bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, itu berarti bahwa kita mau percaya sepenuhnya bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kita. Ia yang akan menyertai kita. Sekalipun ada perjalanan yang harus kita lewati, ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Kenapa? Ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Sebegitu berharganya kita di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ia memberi pernyataan ini kepada kita bahwa aku akan menolong engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau. Kata menyertai itu sendiri berarti mengiringi, menemani, mendampingi, ikut serta untuk membantu, ikut serta untuk menolong, ikut mengambil bagian dalam hal menjaga, memagari, membela, memberi kekuatan bagi kehidupan saya dan saudara. Saudara, kami ada di daerah Mamuju ini sudah hampir 17 tahun. Akhir 2008, 1 minggu setelah kami menikah,
Ya, Pendeta Daud Sipulung telepon saya karena dia satu kamar dengan saya waktu sekolah. Siap melayani di desa? Saya katakan siap Om. Belum tahu ini memuji seperti apa. Selalu saya katakan siap Om. 1 minggu selesai menikah saya katakan kepada istri, sabar kau dulu nah. Saya harus pergi cek tempat pelayanan kita. Singkat cerita, turun di Tarailu, saya diantar motor dengan Pendeta Richard ke Tomok 5. Di Tomok 5 saya dijemput Pendeta Daud Sipulung masuk ke Kakulasan. Waduh, luar biasa perjalanan pada waktu itu. Bukan seperti sekarang Bapak Ibu Saudara. Sepanjang jalan saya teriak-teriak di atas motor. Oh, pelan-pelan, darah Yesus dalam nama Yesus. Begitu. Ya. Orang yang sudah terbiasa hidup di kota, lahir besar di kota. Saya lahir dan besar di kota Rantepao. Tamat SMA, naik sekolah Alkitab Malino. Ditempatkan di Kendari, kota. Sekolah kelas 2. Kemudian praktek di Makassar, kota besar. Pergi kuliah di Jember, kota besar. Praktek di Malang, kota besar. Masuk di pelayanan, desa terpencil. Dengan situasi keadaan pada waktu itu akses jalan begitu mengerikan. Tidak ada penerangan lampu seperti ini. Yang ada hanya lampu pelita. Kami punya HP pada waktu itu yang orang istilahkan sekarang HP kili-kili Nokia 1100 yang selalu dicas ya melalui tenaga surya. Ada Bapak di sini yang biasa pasang-pasang tenaga surya di Kakulasan. Pasti dia sudah kuasai daerah sana itu. Ya. Tiap hari pergi cas HP sepanjang malam pasang lampunya untuk jadi penerangan. Karena kalau mau pakai lampu pelita banyak yang jadi korban. Muka jadi cemong lah. Peralatan jadi hitam lah. Ya. Jadi mengandalkan lampu dari HP ya Nokia 1100 itu dipasang sepanjang malam. Saya katakan kepada Tuhan, tidak salahkah Tuhan saya dibawa ke sini? Ya. Pernah saya duduk ya, kalau ada yang sudah pergi ke tempat kami melihat keadaan sekarang. Kami datang tidak seperti itu. Kami datang memang ada jemaat. Tetapi tidak ada gereja. Tidak ada pastori. Kurang lebih 4 bulan tinggal di rumah jemaat. Kemudian jemaat berusaha membuatkan kami pastori. Ya, 4x6 dengan beratapkan daun sagu. Dengan situasi-situasi yang boleh dibilang ya sebuah proses yang luar biasa melewati masa-masa di dalam pelayanan. Seringkali muncul kekhawatiran. Ya, apa masih bisa bertahan di sini Tuhan? Tetapi puji Tuhan sudah mau 17 tahun. Karena ada janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menopang, menolong engkau. Aku akan menemani engkau. Aku akan mendampingi engkau. Aku akan setia dan mau mengambil bagian apapun keadaanmu. Sulit sekalipun, ya, susah sekalipun, dalam kekurangan sekalipun. Ya, pernah kami mengalami tidak ada beras di pastori. Yang ada tinggal benir, ya. Biasa kalau orang tampi beras, benirnya itu dipisahkan untuk dikasih makan ayam. Anak-anak masih kecil. Saya katakan kepada istri, bikin bubur mie itu. Benir. Kasih makan anak-anak. Puji Tuhan, cuma 1 kali itu terjadi. Buktinya saya gak mau Bapak Ibu Saudara. Karena pemeliharaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ini selalu menjadi penghiburan. Firman Allah ini selalu menjadi kekuatan yang besar. Di dalam menghadapi situasi-situasi apapun. Dari masalah yang kecil ke masalah yang besar.
menghadapi pelayanan-pelayanan, harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk melayani umat-umat Tuhan karena tidak punya kendaraan. Semua dilewati dengan begitu setia. Karena selalu meyakini akan kesetiaan Tuhan yang menyertai, kesetiaan Tuhan yang melindungi. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Saya percaya perjalanan kehidupan kita pun banyak melewati masa-masa yang sukar di dalam hidup ini. Ada proses demi proses yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan. Namun firman Tuhan, kata Tuhan kepada kita semua malam hari ini, jangan kamu takut. Jangan kamu cemas. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak sudah mulai mengerti tentang pelayanan, banyak perkara-perkara yang mereka bisa saksikan secara langsung. Kesulitan-kesulitan di dalam melayani Tuhan. Pergumulan-pergumulan di dalam hal melayani Tuhan dengan setia. Sampai pada puncaknya 2018, yang masih ingat gempa Palu, itu merobohkan gereja kami. Berempat kami, saya, suami istri, anak-anak kami masih kecil-kecil mereka di depan pastori gereja menyaksikan ya, gereja yang dibangun dengan susah payah, tanpa mengandalkan proposal ke sana, proposal ke sini, bekerja dengan begitu giat, masuk ke kebun, membersihkan hutan, tanam jagung, cari dana untuk pembangunan. Dalam sekejap roboh. Ada ketakutan-ketakutan yang dialami oleh anak-anak kami. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang lain ya, yang mereka harus alami di dalam kehidupan mereka. Seperti yang saya saksikan pada pagi hari ya, dalam pelayanan saya, bahwa baru-baru ini kami kemasukan maling di pastori. Dan maling itu masuk di kamar anak perempuan kami. 3:30 subuh anak kami teriak memanggil kami. Ada orang yang masuk di pastori secara diam-diam. Anak kami merasa ketakutan. Kami pun merasa ya, kecemasan yang begitu hebat pada waktu itu. Sampai saya katakan tadi bahwa sampai 2-3 hari saya tidak bisa makan. Karena memikirkan hal itu. Dia pikir kasihan banyak sekali uangnya ini orang di pastori. Lihat bapak ibu gembalanya subur-subur, mungkin banyak uangnya. Aminkan saja ya. Puji Tuhan. Tetapi itulah perjalanan-perjalanan yang harus dilewati. Belum yang lain. Banyak Bapak Ibu Saudara kalau mau disaksikan. Tentang penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu indah di dalam hidup ini. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara juga punya banyak pengalaman yang indah di dalam Tuhan, bersama Tuhan dalam hal penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu takut. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini kepunyaannya Tuhan, miliknya Tuhan. Masa miliknya Tuhan dia membiarkan kita? Tidak. Kuatkan iman kepercayaan kita bahwa saya miliknya Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Ia pasti akan menolong, ia pasti akan menyertai, ia pasti akan membentengi dengan kuasanya. Itu janji Tuhan yang harus kita imani di dalam hidup kita. Maka ketika ia berkata jangan kamu takut. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu memberi roh kekuatan bagi kita. Ia akan memberi kemampuan bagi kita. Ia akan membuat kita cakap di dalam menghadapi segala sesuatu.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sehingga kita akan bisa berkata seperti tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Hanya di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Ia akan memberi keberanian. Kami selalu mensugesti anak kami, khususnya yang kedua ini. Karena dengan begitu banyaknya rangkaian peristiwa-peristiwa ya, yang dia harus alami di dalam hidupnya. Sehingga ia mengalami rasa kecemasan ya, yang begitu besar di dalam menghadapi sesuatu. Hujan deras saja karena pastori itu belum dipasangi plafon. Jadi kalau hujan deras, waduh suara ya bunyi hujan itu sangat keras jatuh di atas atap. Ia akan langsung bungkus badannya dengan selimut. Ia akan tutup bagian kepalanya dengan bantal peluk. Takut. Kami selalu katakan kepada dia, Dek, gak usah takut. Kamu harus mengendalikan ketakutan itu. Jangan sampai ketakutan itu yang menguasaimu. Kami selalu katakan ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang menjaga. Dan doa kami supaya Tuhan selalu beri kepada kita. Ya, kepada kami khususnya. Keberanian demi keberanian. Kekuatan demi kekuatan. Di dalam menghadapi situasi-situasi apapun di dalam kehidupan ini. Dan itu akan menjadi pengalaman kita bersama di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Bahwa berjalan bersama dengan Tuhan kita tidak perlu takut secara berlebihan. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut, khawatir, cemas, bimbang dan ragu? Karena sesungguhnya Ia memiliki rancangan yang begitu indah bagi kehidupan kita. Ketika kita yakini, kita imani dengan sungguh bahwa penyertanya itu begitu sempurna. Dan kita begitu banyak merasakan bahwa Ia telah berkali-kali menolong kehidupan kita. Itu akan membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa selalu ada rancangan Tuhan yang indah di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Asal iman kita kuat, asal kita mau tetap setia di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Ada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh orang tua rohani kami, almarhumah Pendeta Ellen Sumarau. Ketika kami mau meninggalkan kota Makassar, datang ke tempat pelayanan, ia berkata seperti ini. Kalau seorang hamba Tuhan ya, setia melayani Tuhan, apapun situasinya melayani Tuhan. 10 tahun pertama ia setia melayani Tuhan. Maka untuk tahun ke-11 dan tahun-tahun berikutnya, disitulah ia akan mulai memetik buah dari kesetiaannya di dalam melayani Tuhan. Dan itu kami alami Bapak Ibu Saudara. Kami imani kalimat-kalimat itu dan kami alami dalam hidup ini. Bagaimana Tuhan membawa kami sedemikian luar biasa di dalam melayani Tuhan. Asal kita tetap setia. Kita imani janjinya bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kita akan diberi kemampuan untuk menanggung segala perkara apapun di dalam kehidupan ini. Karena Dia Tuhan sungguh baik bagi kehidupan kita. Sekalipun kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita. Sekalipun mungkin kita pernah merasa doa kita tidak pernah terjawab. Tapi kita mau tetap memilih untuk percaya kepada Dia. Karena pengalaman demi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan di dalam kasih dan kuasa-Nya Tuhan. Yang telah berkali-kali menolong kehidupan kita. Itu yang akan menguatkan kita. Menghilangkan rasa takut
yang bisa saja, kapan saja datang menghantui kehidupan kita. Ia Allah yang setia. Ia Allah yang baik. Ia Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, yang akan selalu menolong, menyertai kehidupan kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum mic ini saya serahkan kembali kepada gembala. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali Tuhan menolong saya dan saudara. Berkali-kali Ia menyatakan kasih-Nya, kebaikannya, kemurahannya di dalam hidup kita. Karena Ia adalah Allah yang setia. Haleluya. Sekalipun ada perjalanan yang kita rasa seperti api yang membakar, seperti sungai yang deras yang seolah-olah akan menghanyutkan kita, kita tidak perlu takut. Terus berjalan sambil kita mengangkat tangan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ia akan turun tangan, memegang tangan kita, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita, agar kita tetap berjalan maju. Seperti firman Allah katakan, orang yang tetap berjalan maju sekalipun harus mencucurkan air mata, ia akan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak kuat, kita merasa terlalu besar Tuhan, tapi kita harus menjerit, Tuhan aku tidak mampu. Tapi percayalah, Dia setia, Dia baik. Dia tidak akan pernah mengingkari kesetiaannya. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ia pasti akan selalu tepat pada waktunya untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yesus
percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun dagingku habis lenyap, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukuri bahwa Dia adalah Allah yang selalu berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus sekali berkali-kali Kau menolong. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Saya kembalikan Berkali-kali Engkau memberi kekuatan bagi kami. Dalam rasa sakit Engkau ada, karena Engkau setia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biarlah kesetiaan ini menjadi bahagian kami umat-Mu, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kami, kebenaran firman-Mu selalu terpancar di dalam setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus tolong dan kuatkan kami.
mampukan kami untuk menyadari penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Sehingga tidak ada rasa takut dan gentar karena Engkau ada dalam hidup kami. Engkau menjadi harta kami. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah harta kesayangan-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau begitu baik. Engkau begitu setia bagi kami. Tolong kami untuk setia kepadamu Bapa dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam pengiringan kami kepadamu Bapa, kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, memberikan kami kesetiaan untuk tetap memandang kepadamu. Karena pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu sudah memberkati kami malam hari ini. Baik kami orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Bahkan bayi dalam kandungan pun diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana dan pengurapan daripada-Mu. Sehingga dimanapun hamba-Mu berdiri, di tengah-tengah pelayanan yang mereka hadapi di Sendana Tomo, kami percaya Tuhan ada di sana untuk menyertai dan memberkati. Sehingga dalam semua Engkau tetap ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah dengarkan. Dan saat ini Bapa, kami akan membawa korban persembahan kami, bagian ibadah kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tilik, Tuhan kiranya memberkati. Berkati umat-Mu dalam tugas pekerjaan, di dalam usaha, bahkan apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan firman-Mu. Tuhan berkati. Dan kami lakukan ini semua dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Silakan. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin, saudara. Haleluya. Mari sekali lagi kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Kita nyanyikan pujian ini, korban syukur kami. Amin. Selama-lamanya.
kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, korban persembahan kita malam hari ini, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Kita akan menikmati dan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Singers Ibu Gloria Kailem, Bapak Hans Montuan, dan Ibu Mulawati Amba. Musik Gusti Gideon, Kenzo, dan Timothy. Rebana, Reren, Dea, dan Tere. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Erni Mosialu dan Ibu Yeni Situmeang. Asher Bapak Ibu Petrus. Inilah jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Singers Hamba Tuhan Geral, Indri Sondak, dan Bapak Yonas. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stephen. Rebana, Ein, Fanny, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Yunita dan Gibi. Asyet, Saudari Indria Purnama, dan Saudari Mira Kristi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang. Terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Dalmiatus Sama yang sudah melayani kita sepanjang hari ini. Baik ibadah raya pertama tadi pagi dan ibadah malam hari ini. Saya percaya kita semuanya menikmati berkat Tuhan malam hari ini. Amin. Kita diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Bapak Pendeta Dalmiatus Sama. Beliau melayani di Desa Sendana, GPDI Haris Sendana, wilayah Tomok. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang berkunjung ke Sendana, beribadahlah di GPDI Sendana. Puji Tuhan, ada Bapak Pendeta Dalmiatus di sana bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Hormat dan salam kami mewakili Ibu Gembala, Bapak Wakil Gembala dan seluruh jemaat Tuhan buat keluarga dan seluruh jemaat Tuhan yang dilayani GPDI Haris Sendana. Tuhan Yesus memberkati. Dan
malam hari ini pengumuman tambahan bagi kita jemaat Tuhan. Hari Kamis di tempat ini ibadah Pelwap wilayah Mamuju jam 5 sore. Jadi mari, dan ibadah ini digabung bersama dengan ibadah kaum ibu bapak jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi kaum ibu bapak beribadah bersama-sama, kita gabung bersama-sama ibadah Pelwap di hari Kamis jam 5 sore di tempat ini. Lalu seperti yang sudah-sudah kita lakukan ketika kita jadi tuan rumah, konsumsinya kita bawa masing-masing dari rumah masing-masing lauk pauk yang ada, dan kita kumpul bersama-sama di pastori. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Terima kasih buat kehadiran kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang hadir malam hari ini. Saya percaya apa yang kita lakukan, Tuhan memperhitungkannya dan siap memberkati bagi kita. Sepanjang minggu yang akan berjalan ini, Tuhan tolong kita dipelihara dan disertai, diberkati jasmani terlebih rohani di dalam hidup ini. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan bangkit berdiri, lalu doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Max Kailem. Haleluya. Mari kita kembali kasih Tuhan yang kau limpahkan bagiku. Terus menyembah Engkau sepanjang umur hidup kami Bapa. Terima kasih untuk ibadah yang telah kami lakukan malam hari ini.
melalui puji-pujian penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kami baca, renungkan, dengarkan malam hari ini. Materaikan firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing Bapa, sehingga firman Tuhan ini akan berakar, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menjadi umat-umat-Mu yang kuat menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kondisi kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui setiap hari. Firman-Mu datang mengingatkan kami, Firman-Mu datang Tuhan membaharui setiap kehidupan kami, supaya kami tidak takut menghadapi tantangan dunia ini. Kami tidak takut menjalani kehidupan kami, sebab ada Allah yang menyertai kami. Sebab kami adalah umat-umat-Mu yang berharga di mata-Mu Bapa. Dan rancangan-Mu tidak ada pernah gagal dalam hidup kami. Kami selalu ada di dalam rencana-rencana Tuhan yang indah itu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dalmiatu bersama istri dan kedua anak mereka, yang Tuhan sudah utus untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di GPD Haris Sandana Tombo yang ada. Tuhan berkati hamba-Mu Bapa. Semua taburan firman Tuhan yang telah disampaikan baik pagi hari maupun malam hari ini, kami percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman ini akan Tuhan menyentuh, menjamah setiap hati kami umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati dalam segala rencana, dalam segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga jemaat Tuhan yang ada di Haris Sandana semakin diberkati dan bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan semua kami yang sudah hadir menghampiri Tuhan Engkau dalam ibadah pada malam hari ini. Apapun pergumulan-pergumulan kami, apapun harapan, cita-cita, doa-doa kami Bapa, kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan Engkau menjawab. Yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan, yang dalam ikatan dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami tiba di rumah dengan selamat. Bahkan sepanjang malam dalam peristirahatan kami, di tempat kediaman kami masing-masing, kami dijaga, kami disertai, kami dilindungi oleh Tuhan. Mara bahaya, kecelakaan, niat jahat manusia, bencana alam Tuhan luputkan dari setiap hidup kami semua. Sehingga Tuhan sepanjang malam ini Tuhan kami beristirahat dalam damai sejahtera dan pengampunan dari Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sampai besok pagi kami bangun menikmati hari baru. Bahkan dalam semua aktivitas-aktivitas kami tetap diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tuhan sempurnakan ibadah yang kami lakukan malam hari ini. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, Tuhan ampuni dan sempurnakan menurut rahmat dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari dengan iman kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat anugerah dan dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. 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 Amin.
ibadah kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.